Assalamualaikum sahabat-sahabati Tasamuh Channel. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas, siapa yang darah tinggi? Hari itu langit terlihat mendung, awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi pahit. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju ke arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai orang pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang sekali loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terbahak-bahak melihat ulah Abu Jahil. Pada hari berikutnya, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung kopi, ia merasakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat sekali. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis hujan, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Ayo Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kejut. Niatnya ingin meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya," batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Ayo Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing. Nanti kamu cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan saja membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan sangat keras. Pak! Abu Nawas bikin kapok menteri. Dikisahkan ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia suka berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya para warga biasa saja, tidak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga. Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ. Apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-acak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya.
Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada dua warga yang terlihat serius mengobrol di warung kopi tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita akan membiarkan dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Biar Abu Nawas melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar itu. Bagaimana kalau begitu? Jawab orang kedua. Ya, itu ide bagus. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, walasnya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung kopi tersebut. Hei Abu Nawas, duduklah sini, kami ingin bicara denganmu, pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya, ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda, laporkan saja padanya ya, biar dia mendapatkan hukuman, pinta mereka berdua. Oh, itu soal sepele. Masalah seperti ini tak perlu melibatkan Baginda Raja. Cukup aku saja yang akan membuatnya jera. Kalian jangan khawatir, tutur Abu Nawas. Tapi aku minta bantuan kalian, pinta Abu Nawas kepada dua orang tersebut. Apa itu Abu Nawas? Katakan saja pada kami, balas mereka. Nanti sore kalian siapkan burung pipit lalu antarkan ke rumahku, perintah Abu Nawas. Baiklah, siap Abu Nawas, jawab mereka. Sesuai kesepakatan, pada sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta oleh Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan membunuh burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegahnya. Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku? Sergah Abu Nawas. Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya, bantah sang menteri. Tidak bisa begitu Tuan. Semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu, jawab Abu Nawas. Tapi aku kan yang menangkap burungnya, balas sang menteri tak mau kalah. Bagaimana kalau kita bagi dua saja wahai Tuan Menteri, pancing Abu Nawas. Tidak mau, ini semua aku yang menangkapnya, jadi ini adalah milikku, protes sang menteri. Oh baiklah, tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin, sedangkan di rumahku ada peraturannya, kata Abu Nawas. Apa peraturannya? Tanya sang menteri dengan heran. Peraturannya adalah, aku menendangmu 3 kali, nanti kamu juga menendangku 3 kali, begitu seterusnya sampai ada yang mengalah, dan yang menang berhak atas burung tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu, baik, saya setuju, balas sang menteri. Tapi karena saya adalah tuan rumah di sini, maka saya yang mulai duluan, ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menendang perutnya Tuan Menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. Sekarang giliran saya Abu Nawas, kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang, Abu Nawas buru-buru menjawab, ampun Tuan Menteri, saya menyerah. Silakan Tuan Menteri bawa semua burungnya. Sang menteri pun lalu pulang dengan menahan rasa sakit.
Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulisi peraturan persis seperti yang diterapkan oleh Abu Nawas. Akibatnya sang menteri tak lagi berani masuk ke halaman warga dengan seenaknya sendiri. Abu Nawas adu kecerdasan dengan Abu Jahil. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk meladeni Abu Jahil, karena walau bagaimanapun Abu Jahil adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin di antara dirinya dan Abu Jahil timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil. Ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahil selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dan kisah kali ini Abu Jahil menantang Abu Nawas untuk main tebak-tebakan. Suatu hari di warung kopi tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk main tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tidak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tetangganya itu. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanyanya kepada Abu Jahil. "Ya, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya? Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani," jawab Abu Jahil dengan sombong. "Ayo Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untukmu," tutur kawannya Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada peraturannya," ujar Abu Jahil. "Apa itu peraturannya?" tanyanya kembali. "Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas itu bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahil. Sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahil mendapatkan uang yang sangat banyak karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung kopi. "Nah, itu dia Abu Nawas," sahut salah satu temannya. "Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani ya?" Mendengar hal itu Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan kopi cangkir. Melihat Abu Nawas yang mengacuhkannya, Abu Jahil berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, ia nggak bakalan berani. Sastrawan ternama sekeras Abu Nawas, tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahil. Kali ini ucapan Abu Jahil benar-benar keterlaluan. Padahal ia tak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangga yang somplak itu. Karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosinya. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahil. Sementara orang-orang yang ada di warung kopi segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan padaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Peraturannya begini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan," kata Abu Jahil menjelaskan. "Oh, silakan saja," balas Abu Nawas. Abu Jahil mengajukan pertanyaan pertama. "Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil.
Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sekarang giliran saya untuk bertanya," ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Ayo Abu Jahil, sebutkan hewan apa yang kakinya 3, tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Jahil, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar, tugas Abu Jahil. Kamu kan tanya kepada aku sendiri tidak tahu, makanya aku kasih kamu 5 dinar. Dan perjanjiannya seperti itu," jawab Abu Nawas enteng. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. "Loh, kok pertanyaan itu lagi?" protes Abu Jahil. "Tapi kamu belum bisa menebaknya kan?" tanya Abu Nawas. "Iya sih, saya tidak tahu jawabannya," kata Abu Jahil. "Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan Abu Nawas 50 dinar. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi. Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. "Ini maksudnya apa? Bagaimana maksudmu, Abu Nawas?" "Aku tanya jawaban atas pertanyaan," kata Abu Jahil penuh dengan nada emosi. "Saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan?" tantang Abu Nawas. "Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini," pikir Abu Jahil dengan perasaan dongkol. Abu Jahil langsung ngeloyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas terkekeh-kekeh melihat tingkah Abu Jahil. Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar yang kaya raya yang berminat untuk membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba saja burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak "Kiak, kiak", dan akhirnya burung itu pun harus mati oleh gigitan kucing, kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih. Saat itu suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran sang guru. Lalu salah satu murid mempunyai sebuah inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. "Saya setuju, ayo kita patungan," saut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya. "Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin memberikan burung beo yang baru untuk guru. Kami tak ingin guru terus-terusan bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata,
Wahai anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan suatu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai burung beo itu fasih mengucapkannya. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah bunyi kiak, kiak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Dari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Semoga kita semua nantinya termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan maling burung. Pada suatu hari Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Hei kawanku, sekarang kamu suka pelihara burung ya? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya, begitulah kawan, sekedar mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Kenapa? Kan kamu dapat untung yang besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut wahai Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan kawan, sering-seringlah kau main ke sini," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya, maka akan diberi imbalan hadiah uang yang sangat banyak. Akan tetapi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi yang terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan kepada sahabatnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Aha, tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang terdekatmu, ajak mereka semua makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas?" tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku.
Jangan banyak bertanya, biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengingatkan. Pada esok harinya Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi dengan hidangan makan siang. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kalian diundang ke sini?" Mereka menjawab, "Ya jelas untuk makan-makanlah Abu Nawas." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kalian diundang?" Salah satu dari mereka berkata, "Dalam rangka pencurian burungnya Hamid." Hahaha, spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh dengan gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan segala? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama dengan kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas. Dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup biar dia merasakan kepanikan dan rasa takut," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Tuan Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur jawabannya." Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-ciri pencuri itu. Ia adalah seorang lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Akhirnya mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burung Hamid." Orang itu tak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas bersahabat dengan pemuda yang miskin. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan ngopi di warung lalu berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Anak muda, kau nampak sangat sedih.
Apa yang membuat hatimu gundah? Tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, aku tidak mempunyai apa-apa di dunia, hanya tas jelek ini yang aku punya. Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama kemudian ia menemukan sebuah ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. Lihat, ada monyet di sana, teriak Abu Nawas. Mana? Tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. Kembalikan padaku, cepat kembalikan padaku. Tas itu harta milikku satu-satunya, teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tasku, ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur, walaupun hanya punya tas yang jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku? Ucap si pemuda penuh emosi. Sabar dulu wahai pemuda. Saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur, meskipun hanya mempunyai tas yang jelek, ujar Abu Nawas. Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas yang jelek. Dan sekarang bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu? Tanya Abu Nawas. Iya benar, kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur, balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat sangat akrab. Abu Nawas selalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Sekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas. Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana, kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. Cepat kejar mereka. Apa kau tak dengar mereka akan berkunjung ke rumahmu? Kata Abu Nawas sambil bercanda. Kurang ajar kau Abu Nawas, saut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Abu Nawas dan pencuri yang bodoh. Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pencuri itu terbilang nekat sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halanginya, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah semua warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk dikenali. Akhirnya warga meminta bantuan ke istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja pun mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian, sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawaslah yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas.
Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. "Kalau aku melawan itu tidak mungkin. Bisa-bisa aku mati terbunuh," pikir Abu Nawas. Saat suasana sedang genting begini, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aha, aku punya ide. Kau turuti saja perintahku," tutur Abu Nawas kepada sang istri. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri pun langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini, suamiku?" Abu Nawas pura-pura emosi dengan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu." Sang istri kembali berkata, "Benar suamiku, sebab aku penasaran uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," kata istrinya. "Aku akan memberitahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri, dia bisa mengambil semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan muncul?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atas rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali abracadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak. Dengan membaca mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh secara perlahan. Nah, itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra tersebut aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara sebenarnya yang berada di atap rumah Abu Nawas sedang menguping pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa. Kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari," kata pencuri dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung. Cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abracadabra," ucap si pencuri. Ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga pun beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa ini Abu Nawas? Ada apa? Dan siapa orang yang terluka ini?" tanya salah satu warga. "Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan warga kita," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian para prajurit istana yang menjaga keamanan pun datang dan meringkus pencuri. Suasana kampung Abu Nawas kini menjadi aman dan damai. Abu Nawas dan pengemis. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri, tengok kanan seperti orang bingung.
Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu, tidak hanya sekedar memberi makanan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, yaitu Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumahnya. Ternyata lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya." "Tentu sudah selesai pekerjaan itu," kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Si cerdik geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukan pekerjaan itu.